Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Indah Sade Agustin dari program studi PGSD Unis Nujpara. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam metode mengajar. Metode mengajar antara lain metode konvensional atau ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode resitasi, dan metode karya wisata. Dari berbagai macam metode mengajar tersebut digunakan pada saat proses belajar mengajar dan dibuat semenarik mungkin agar membantu guru dalam transfer ilmu sehingga peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan dengan efektif dan efisien. Berikut ini pemaparan macam-macam metode mengajar. Yang pertama yaitu metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau mencapaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, kekurangan metode ini yaitu siswa menjadi pasif. Proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Dan gaya belajar anak auditori, hal ini mungkin cukup menarik. Evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Di balik kekurangannya ada kelebihan metode konvensional atau ceramah ini. Mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak dan mudah dilaksanakan. Yang kedua yaitu metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti. Kelemahan Di metode ini yaitu membutuhkan waktu yang panjang, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar, peserta mendapat informasi yang terbatas, dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Kelebihan metode ini yaitu merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain, memperluas wawasan, membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Metode ini adalah metode yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya pada siswa dan siswanya menjawab. Begitu juga sebaliknya. Kelemahan dari metode ini yaitu siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Sering membuang banyak waktu, kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Kelebihan dari metode pembelajaran ini, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Metode yang keempat yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Metode ini merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usahanya sendiri berdasarkan fakta yang benar. Kelebihan dari metode ini yaitu menghindari verbalisme, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari, proses pengajaran lebih menarik, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. Sedangkan kelemahan metode pembelajaran ini yaitu memerlukan keterampilan guru secara khusus, kurangnya fasilitas, membutuhkan waktu yang lama. Metode yang kelima yaitu metode pembelajaran eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen merupakan metode yang menggunakan data digunakan sebagai menarik kesimpulan. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajar di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Kelebihan metode ini yaitu membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan
berdasarkan percobaan yang dibuat. Membina siswa membuat terobosan baru, hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia. Dan kelemahan dari metode eksperimen ini yaitu cenderung sesuai bidang sains dan teknologi, kesulitan dalam fasilitas, menuntut ketelitian, kesabaran, ketabahan, dan setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Metode yang keenam, metode pembelajaran resitasi. Metode ini yaitu metode mengajar dengan siswa yang diharuskan membuat resum tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasanya sendiri. Kelebihan dari metode ini yaitu siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya di dalam resum itu. Kekurangan dari metode ini yaitu hasil resum yang dilakukan terkadang hanya menyontek pada teman dan bukan hasil pemikirannya sendiri. Tugas bisa dikerjakan oleh orang lain maksudnya. Kelemahan juga susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisannya, resumannya sendiri. Yang ketujuh, metode pembelajaran karya wisata. Metode ini yaitu berarti kunjungan di luar kelas, tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama itu disebut study tour. Kelebihan dari metode pembelajaran karya wisata ini memiliki prinsip mengajar modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata, membuat relevasi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat, merangsang kreativitas siswa, bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Sedangkan kelemahan metode ini yaitu kurangnya fasilitas, perlu perancangan yang matang, perlu koordinasi agar tidak tumpang tindih dan mengabaikan unsur studi, kesulitan mengatur siswa yang banyak. Faktor-faktor yang harus dibuat pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode antara lain yaitu berpedoman pada tujuan, perbedaan individual anak didik, kemampuan guru, sifat bahan pelajaran, situasi kelas, kelebihan dan kelemahan metode, dan kelengkapan fasilitas. Nah, itu dia pemaparan mengenai macam-macam metode mengajar. Semoga setelah kita mengenalnya dapat membantu teman-teman calon pengajar seperti saya dapat menggunakan serta menyesuaikan dengan melihat kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metode mengajar. Sekian, saya Indah Sari Agustin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.